واجعلنا يا ربي في الحسن العاصي من جامع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن العاصي من جامع البلايا، وفي العزمة من الذنوب والخطايا، وأجعل بعمل بطاعتك لخدمة القائمين بين يديك، وتوفنا مسلمين المؤمنين، واغفر لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من الأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrari, yakni dan yang ditentukannya untuk membawakan segala rahasianya. Wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Wa ashkuruhu annahu manna alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah. Yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang diiktikadkan oleh para nabiullah dan segala waliullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, dan ia Allah telah menolong akan kita untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri, yakni dan aku mohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim min kulli nabiyyimun nuri, yakni dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang terang daripada amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula membaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ahlus syariah wal tariqah wal haqiqah, yakni kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi,
orang-orang yang menuntut ilmu agama, dan kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka dia membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang-orang yang alim dan orang-orang yang saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan ada tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapanya, lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Kemudian di sini ulun akan membacakan tentang, ulun tidak tahu juga apakah ini kalam seseman, apakah kalam daripada murid sidin. Cuma ujar guru kita, kebiasaan atau kebanyakan syair-syair yang memuji seseman itu adalah kalam daripada murid-murid sidin. Tapi biasanya seorang murid itu mengeluarkan kata-kata mutiara, menulis, mengucapkan, itu biasanya mengambil daripada kalam gurunya juga. Disebutkan dalam syair seseman yang mengandung nasihat bagi kita. Ilzam baba rabbik watruk kulladun, yang artinya ilzam baba rabbika, lazimi olehmu akan pintu Tuhan engkau. Maksudnya rancaki kita ini mengetuk pintu Allah. Maksudnya rancaki berdoa. Rancaki kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta, kita kehendaki, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita berdoa itu ada rugi. Apabila kita berdoa itu sudah dicatat ibadah walaupun kada kabul. Pian hendak begini berdoa. Doa aja minta Allah Ta'ala supaya dapat bini yang solehah, yang cantik, yang bungas, yang seksi. Minta kepada Allah Ta'ala hanya mencari. Jadilah kita orang Islam ini ngarannya bertawakal lah, berdoa dulu hanya berusaha itu. Berdoa hanya berusaha, amun berusaha dulu hanya berdoa itu menomor duakan Allah. Jadi kita berdoa dulu sebelum berdatangnya. Ya Allah, jadikanlah hatinya terbuka untuk menerima cinta ulun misalnya. Bukakan hati abahnya supaya kada tapi larang jujuran. Minta Allah Ta'ala hanya kita mendatangi rumahnya atau berdatang. Nah kayak itu. Jangan berdatang aja tapi kada minta Allah Ta'ala. Jadi nang membukakan hatinya Allah Ta'ala ya Allah. Nah, jadi berdoa dulu, minta kepada Allah Ta'ala dulu, hanya rupa datang. Maka itu juga kita bercari nih. Kita bercari, sebelum bercari, memohon dulu kepada Allah. Ya Allah, mudahkan usaha ulun, beri ulun rezeki yang halal, yang berkah. Hanya kita bercari. Jangan bercari dulu, hanya berdoa tuh. Apalagi kada berdoa lalu. Jangan meninggal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tuh selalu kita bawa dalam kehidupan kita. Kita tuh garing. Jangan langsung berobat. Memohon dulu kepada Allah. Kan orang bertawakal tuh lah. Bukan berusaha dulu, hanya berdoa, tapi berdoa dulu. Sebelum ke warung, sebelum ke mantri bersuntik. Mohon ya Allah, pian juga nang menyembuhkan penyakit ulun. Penyakit ulun ini sembuhkan kesehatan ulun. Hanya kita berobat. Nah, hanya kita bersuntik. Gitu. Jadi jangan berobat dulu, hanya berdoa. Itu nomor dua kan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala harus di nomor satu akal. Gitu. Kayak kita makan kan, kita berdoa. Kalau berdoa hanya makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah beri berkah nang pian beri daripada makanan ini lalu kita makan. Insyaallah berkah. Nah, kayak itu. Jadi rancak-rancak kita mengetuk pintu Allah Ta'ala aja sini dengan berdoa. Makanya kita nih bila setiap waktu tuh ada doa-doanya hendak masuk ke sini doa.
Itu mengetuk pintu Allah. Apa hafalah. Dia impiannya teh hafal kalau dulu salam bang. Amun kada hafal tulis di kertas andak di muka WC itu doanya, atau lihat dulu buka di Google apa bacaan masuk WC. Kamu juga pandai gitu kak, nunggu binian tuh biasanya. Allahumma apa ya? Balik mana? Makan. Nah, kalau WC kita ada doanya, ya Allah hendak ngolah anak ada juga doanya. Apa lagi ya? Kalau benar gini bang. Artinya kan kita berdoa dulu hanya berusaha. Nah itu orang Islam itu berdoa dulu hanya ngolah anak dulu hanya. Kalau ingat berdua pas buntat kita anak. Kita telah munculnya kalau berdoa adalah ya Allah karena akan kita barang pumuyo kasapan keharuan kah aliling kah kalang buai kah, tapi kalang buai kada halal lah, kalang buai kada halal. Nah kalau haliling itu halal aja. Hanya kita muncul, kita jadi minta kepada Allah Ta'ala adalah, tapi munculnya di paman orang lah. Boleh Jepang asal orang merelakan. Nah, kemudian watsruk kulladun, tinggalkan selain Allah. Jadi kita hanya memohon meminta kepada Allah, jangan meminta kepada selain Allah. Bang Jarawan, aku mama minta duit. Nah itu lain pulang isahnya nih tak. Itu namanya lain pulang dah. Hakikatnya nambah kita itu Allah Ta'ala juga. Nah cuma melewat mama kita. Nah gitu. Was'alhus salama min daril futun. Ujar sidin, mintalah kepada Allah keselamatan. Makanya imbah ini kita berdoa selamat nah ya Allah. Mudahan kita selamat dan dihajatakan oleh tuan rumah selamat jiwa anak sidin ulang tahun. Kita doakan anak sidin mudahan menjadi anak yang solehah. Dan kita nang isi anak berataan nih. Dia tuh isi anak lah. Belum leh. Tapi anak kemana kan ada olah. Nah, mudahan anak kita berataan jadi anak solehah yang bertakwa kepada Allah. Yang belum berbini mudahan lakas berbini. Jadi mintalah kepada Allah supaya selamat. Min daril qutun, daripada negeri yang penuh fitnah nih, dunia ini penuh fitnah. Banyak fitnah. Maka nujar siapa tuh lah ada tapi jual. Awalul fitnah fi Bani Israel An-Nisa. Awal fitnah yang terjadi kepada buhan Bani Israel di zaman Nabi Musa itu beginian. Pian kas bapak sekolah. Nah biasanya paparak lulus ada kena tuh ujiannya beginian tuh hendak boy kawin kan. Namun pian bertahan kawin kada lulus sekolah. Lulus akan sekolah dulu hanya kawin. Kawin biarlah dulu hanya sambil sekolah ngalih kan tak fokus kita tuh tak bagi. Tapi kenapa jawab bang? Ya jual sambil kawin sambil sekolah. Nah artinya bila bebinian mengijipi yang harus tahan aja. Jangan beliau nak pemulitan. Saya binian mengijipi, nah beliau kemana pun gak tahan nah. Maka ada ini sudah mulai pemulitan. Nah jangan terfitnah oleh perempuan. Maksud perempuan ini perempuan yang kada halal. Namun bini seorang ngijipi mah gawe aja. Itu. Wah misalnya anak acil misalnya kalau mboi, nah ada toh. Aku takut kepada Allah Ta'ala. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Artinya bila kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, begini itu semakin mendekat sebenarnya. Mun kita
misalnya di KJP-nya, ayo wah yang ini jar kada jual mahal lo kada larang lalu ini jar dari yang lain jadi bisa juga gini tuh mentes ya mentes kita nih kayak apa iman nang si nih anak muda nih bisa mentes saja nah kemudian disingkat-singkat aja malah lau namanya lau walim wa kaifa qaulu dzil hamaq. Nah, lau jikalau ya seandainya lima kenapa wa kaifa kayak yo itu qaulu dzil hamaq perkataan orang bungol bagi orang yang bertauhid. Jadi orang yang bertauhid telah iinya anti benar, memantang benar apabila berkata lau. Contoh misalnya Pian tadi mulai rumah, hendak kasih nih. Sekalinya tak jajak lubang, licak basah. Pas sampai ke sini, jikalau ya akunya lewat gang balu situ nah, aku pada pacangan tak jajak licak. Itu perkataan orang bungol. Padahal sudah takdirnya Pian sebelum Pian lahir ke dunia ini kena malam Senin kena Pian tak jejak. Nah, jadi artinya tuh sudah ditakdirkan Tuhan. Sudah ditakdirkan Tuhan tuh jangan kita kayak menyesali perbuatan Tuhan. Ya kayaknya ikam terima inya asal malam tuh nyaman ikam begini lawan inya maka muas. Kamu kadang menerima habis ngambil kawan ikam, ditikung kawan ikam. Nah, jangan kayak itu. Memang sudah jodoh kawan ikam. Banyak aja lagi ubinan mau muas. Ubinian kada seikong. Jadi jangan menyesali yang sudah terjadi lah. Aku bang Jerman anda obat nyamuk. Beberang aja habisan kebakaran toko. Nah, jangan menyesali ini itulah. Itu memang sudah takdirnya. Meledak. Kompor gas meledak. Apa bang jalan? Nah, jangan menyesali jikalau itu. Lima. Nah, lima nih kenapa? Nah, artinya misalnya kawan nih mengambil pacar kita misalnya sudah takdirnya kalau lalu kita nih Bapak kenapa kamu ambil pacar kok? Nah jangan ditakuni itu sudah jodohnya sudah dituininya kenapa kamu semalam tuh menikung aku? Nah jangan itu orang bertauhid kan Bapak mandir gitu kenapa jadi gitu memang takdir Tuhan terserah Tuhan nih wa kaifa kayak apa yuk nah itu jangan juga kalau misalnya amun aku kawin kayak apa yuk kita bercari kayak apa yuk memberi makan bini kayak apa yuk memberi makan anak lah bingungnya aku nah memberi makan itu Allah Ta'ala jangan khawatir jangan jadi makanya orang Betawi itu kadida nang khawatir kadida duka cita kadida sedih optimis terus nah itu perkataan orang-orang nang bungul ya'tarid ala Allah alladzi khalaq inya ma'iktirat Allah yang Allah Ta'ala itu sudah menciptakan, sudah mentakdirkan sebelum alam semesta ini terjadi. Bila Bapandir jikalau jakanya arwah jakanya nah kenapa jadi kayak itu? Nah jangan misalnya nih kita nih lebih si cangkir hanya dipacah kawan cangkir kita kenapa jadi dipacah? Nah jangan gitu sudah takdirnya sudah takdirnya. Kemudian lagi wal qanu raha wal tama'junun wal qanu oke itu kalau lagunya lah wal qanu raha wal tama'junun la tukasir hammak makudir ya wal qanu raha orang yang bersifat qanaah itu lapang artinya maksud qanaah itu merasa puas dengan yang Allah beri lapang hatinya. Wa tamak junun orang yang bersifat tamak itu kayak orang gila. Maksud tamak nih hendak lagi diberi Tuhan sapida hendak kendaraan, diberi Tuhan hendak kendaraan hendak mobil, diberi Tuhan mobil hendak helikopter, diberi Tuhan helikopter hendak pesawat. Nah manusia ini tamak. Lebih baik kita menyokir yang ada. Biar kita biar kawan
CBR kan adanya. Iya, karena kada sakit hati kita. Sampai aja kalau kamu maulitan, baik jalan sampai aja kamu maulitan, besar kita sampai aja kamu maulitan. Jangan kita tuh merasa sedih kada dapat nang kayak kawan dapat. Nah, misalnya bini seorang kada bungas, bini kawan bungas, sedih melihat. Padahal kada nyaman-nyamannya, biar bisi bini bungas dilirik orang. Dipikirkan orang, kena aja mudahan ini jalakas mati nyaman aku mambil jandanya ya. Nah, syukurin nang ada aja. Syukurin nang bersifatlah fanaah. Nah, itulah. Kemudian alladzi li ghairik la yasil ilaik. Rezeki nang bukan rezeki engkau toh, itu tidak akan sampai kepada engkau. Nang memang itu ditakdirkan rezeki musang kada tak kehalang. Rezeki halang kada tak musang. Artinya itulah bila kita temunjun, contohnya munjun, lama umpannya sama bagusnya, munjunnya sama, kawan nang mematok terus, surang kada mematok, memang rezeki kawan. Misalnya toh kita bungas, kawan kita kada bungas, soalnya kawan kita nih ditaksir beginian itu. Jangan kita sakit hati, memang takdirnya rezekinya. Nah, walladzi qusim lak hasilun ladek. Rezeki yang sudah dibagikan, ditakdirkan, dibagikan kepada engkau, itu akan hasil datang kepada engkau. Coba pikirkanlah. Kayak ulun ini nak pribadi, kada suaka Makkah, kada suaka Madinah, kada suaka Arab, kada suaka menjapai pohon kurma, kada suaka. Apalagi menaiki pohon kurma, tapi kurmanya datang ke rumah. Orang haji membawakan maksudnya. Memang rezeki ulun, rezekinya nang datang. Jadi rezeki itu kan ada kalanya kita mendatangi, ada kalanya inya nang datang ke kita. Memang sudah takdirnya datang ke kita. Jadi pikirkan baikannya Tuhan on kita nang jauh datang ke kita. Tian solah menyelam ke dasar laut. Ada soal? Ke pantai? Oh jarang berarti ya kerja. Soal makan di waktu tongkol. Soal, di waktu tongkol biasanya wak laut lah. Inya berenang di bawah laut lah. Artinya ikan barang aja, pedak kah, selangat kah, pokoknya ikan laut. Nang kita tuh bokonyong gitu ada soal juga ke laut itu. Menyelam ke dasar laut ada soal. Tak ada di piring sudah masak. Alhamdulillah baikannya Tuhan. Memang itu takdirnya sudah. Nah tinggal makan aja lagi. Tapi perantaranya paman sayur apa membawakan iwaknya. Mama kita menukarnya. Nah pikirkan tuh baikannya Tuhan. Nang kita tuh ada suaka dasar laut. Iwaknya nang di dasar laut tuh datang ke kita. Tinggal makan aja lagi. Pian adalah bisi kabun tarong. Kada bisi Nah kayak orang sama dia kada bisi kabun tarong, kada bisi kabun limau, kada bisi apa. Adakah limau? Ada. Oh, anu nih, kita kan bisa jual kebun kopi kalau. Kan bisa juga, tak ada di depan kopi nah. Tinggal kita aja lagi. Susu bang dari yang bisa di rumah. Di rumah. Begul minggu lah. Terus itu diguling minggu nyaman ya. Apalagi dikunyah. Artinya kita kada debisi, sapi parahan tuh kada ada. Tang ada di depan nah, tinggal kinomnya lagi nyamannya. Memang sudah takdir Allah Ta'ala rezeki kita nggak ya wadegi nah kita boleh nggak bisa nah. Orang nak mau lah kan ada di depan kita tinggal makan aja lagi teh nih nah. Mana teh tadi ada teh leh. Ada aja leh. Nah teh ini kan kebun teh kita ada di bisi di daerah Bandung. Kalau nang kebun teh itu ada di depan kita nah. Artinya rezeki yang sudah ditakdirkan kepada kita itu pasti datang kepada kita. Artinya kita nih dijamin Allah Ta'ala rezekinya selama kita hidup nih. Oleh karena itu kita kada usah berpusing-pusing masalah rezeki ini. Dijamin Allah Ta'ala sudah.
Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaat. Kemudian kau mengamalkan berikan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah.